Saya tunggu kehadiran ayah saya pada hari yang berbahagia ini. Maka pada waktu itu Rasulullah bertanya kepada anak yatim tersebut, "Wahai anandaku yang tercinta, kalau boleh saya tahu, kemanakah ayahanda daripada kamu?" "Ayah saya sudah syahid dalam peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka pada waktu itu Rasulullah mengusap kepala anak yatim tersebut. Rasulullah berkata, "Wahai anandaku yang sangat saya cintai, maukah hari ini Nabi Muhammad menjadi ayah engkau?" Maka pada waktu itu Ananda, anak daripada anak yatim tersebut, dengan menggeleng-geleng kepala, dia baru tahu yang mana pemuda tersebut adalah Rasulullah kalau dalam satu riwayat. Kemudian Rasulullah mengambil anak tersebut, bawa pulang kepada rumahnya setelah memandikan, memberikan infak seala kadar mungkin, memberikan makanan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan saya segani, patut kita contohi daripada akhlak Rasulullah yang ketiga, yaitu sangat sayang kepada fakir daripada miskin. Sekarang memang kita mayoritas umum kita berkawan hanya sekedar kalau kaya sesama kaya, kalau miskin sesama miskin, kalau ganteng sesama ganteng, kalau cantik pun sesama cantik. Padahal Rasulullah bukan begitu yang mengajarkan kepada kita. Rasulullah selalu berpesan kepada kita, bertemanlah, kasihilah siapapun di antara mereka. Coba kita lihat Rasulullah, bahkan musuh pun agak segan dan juga rasa kasih sayang kepada Rasulullah pada akhir-akhirnya. Pernah Rasulullah 2 tahun diusir daripada kota Madinah. Kemudian Rasulullah memimpin di kota Mekah. Setelah 2 tahun Rasulullah pulang lagi kepada kampung halamannya. Bahkan tidak pernah ada dalam hati daripada Rasulullah mengingatkan, dia orang yang pernah mengusirkan saya semenjak 2 tahun ke belakang ini. Tapi kalau kita diusir di kampung kita sendiri, mungkin di saat kita kembalikan ke kampung halaman kita, bukan modal yang kita bawa pulang, bukan mobil yang kita bawa pulang, tetapi golok sebelum kita menghabiskan nyawanya, belum puas hati kita. Maka patutlah kita contohi Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada anak yatim dan juga sangat sayang kepada fakir daripada miskin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya segani, yang terakhir, Rasulullah juga adapun akhlakul karimah, adapun akhlak Rasulullah yang terakhir yang patut kita contohi ialah Rasulullah berakhlak al-amin. Rasulullah selalu kepercayaan baik lawan ataupun kawannya sendiri. Kalau kita dalam kehidupan mungkin di rumah kita pribadi pun tidak pernah ada orang yang mempercayai kita. Kenapa demikian? Uang disimpan oleh istri kita 3 juta, 2 hari kemudian dilelap, hanya tinggal 1 juta. Makanya kehidupan kita sangat jauh beda dengan kehidupan Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang sempurna, manusia yang diutuskan oleh Allah, yang menjadi contoh teladan bagi orang lain. Saya rasa tentang akhlak Rasulullah hanya sekedar sekian. Yang selanjutnya hanyalah bingkisan terakhir daripada saya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya segani,
Karena kalau lucu pun nggak ada, nyanyi pun kan tadi udah ada selawat. Memang kalau kita berlogat Aceh, kalau kita misalnya gimana, kita ingin menceritakan satu masalah dengan kata-kata yang lucu agak sulit. Ini misalnya Bapak Ibu sekalian, bahasa Aceh agak ngerti sikit-sikit. Kalau misalnya kita ngomong untuk tujuannya ada lucu dan lain sebagainya, itu susah. Tapi kalau bahasa Aceh, nanti ke depan kalau misalnya ada acara yang seperti ini, tolong undang saya lagi di sini, khususnya ceramah dalam berbahasa Aceh. Khusus, wabil khusus ceramah dengan bahasa Aceh, bukan dengan bahasa Indonesia. Ini yang salah Bapak Kecil Salimat tadi. Ini Ustaz, kalau ngomong di sini tidak boleh bahasa Aceh, harus wajib bahasa Indonesia. Ini yang menjadi saya pening. Ini keringatnya. Ini misalnya, kalau kita mau ngomong ini air mineral ataupun aqua, kalau air bahasa Aceh iya. Kalau misalnya mau ngomong iya, harus kita ingat dua. Iya, ini bahasa Indonesia-nya air, nah, berarti dua. Tapi kalau bahasa Aceh satu aja yang kita ingat, iya. Nah, ini saya minta maaf. Ini memang kekurangan saya. Kekurangan bukan karena ini. Kalau kata-kata sehari-hari kita berbahasa Indonesia lain dengan bahasa ceramah, itu yang harus Bapak Ibu tahu. Karena penyampaian dalam bahasa Aceh adapun berubah kepada bahasa Indonesia. Kalau misalnya nanti lain kali saya jumpa Bapak Kecil Salimat, gimana Bapak Kecil? Alhamdulillah. Gimana kabar kebun sawitnya, sudah menambah 4 hektar lagi? Sudah, kan enak, biasa saja. Tapi kalau berceramah ini, tapi Ustadz Abdul Samad kok bisa? Coba undang Ustadz Abdul Samad ke sini, suruh ngomong bahasa Aceh ataupun bahasa Dayu. Mungkin sama juga seperti saya ini. Padahal kalau Ustadz Abdul Samad ke Malaysia dan lain sebagainya tidak pernah berpeluh dan tidak pernah berkeringat seperti saya ini. Tapi kalau kita suruh ngomong bahasa Aceh, saya rasa dia pun kencing di sini. Maka ini kekurangan saya minta maaf. Maka Bapak Ibu yang terakhir, ini bingkisan yang sangat berharga yang terakhir. Allah selalu berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tadi kenduri maulid sudah, ceramah kenduri maulid sudah. Ini saya anggap khutbah Jumat. Kenapa ada mimbar seperti ini? Sudah saya pendek seperti ini, hitam mukanya lagi, ada mimbar yang seperti ini lagi. Saya bayangkan kalau ada tempat ini sholat Jumat, nanti akhir-akhirnya ada rukun khutbah. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Ustadz? Kebiasaannya Ustadz mukanya agak berseri-seri, ada cahaya nur. Ini kok cahaya nar? Jawabannya, saya adalah setiap hari bekerja, tidak upahnya seperti Bapak Ibu. Saya berkebun, saya pergi ke sawah. Bahkan saya pergi ke sawah kali ini 1 hektar. Dalam 1 hektar untuk anak saya yang berusia 25 hari ini. 3 amah kalau bahasa Aceh. Kalau bahasa meter 7.500 meter itu untuk nafkah istri saya, untuk nafkah anak saya. Yang 1 amah lagi 2.500 meter khusus buat saya sedekahkan buat anak yatim yang kurang mampu untuk membelikan kitab di pondok pesantren. Itu bukan berarti oh Ustadz ini sedekahnya membangga-banggakan, bukan. Ini salah satu cara untuk
kita mensedekahkan di saat kita belum mampu. Banyak zaman sekarang, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang bersedekah hanyalah orang yang masih kategori fakir ataupun orang dacin kalau bahasa Aceh. Kalau kita sudah disinggahkan harta oleh Allah 5.000, kadang-kadang tangan kita seperti ini. Kenapa demikian? Karena sering kita lalui di mimbar-mimbar masjid, sering kita dengar ceramah-ceramah Ustaz Somad, sering kita dengarkan ustaz-ustaz yang lain. Kita kalau bersedekah, Allah pasti menambahkan harta kita. Makanya kita yang fakir-fakir, yang miskin ini, segera kita letakkan sedekah kita ke dalam jalan masjid. Yang kita inginkan, yang kita impikan apa? Bukan pahala daripada Allah, hanyalah penambahan rezeki daripada Allah. Kita menjadi orang kaya. Setelah kaya, lupa apa yang kita inginkan lagi. Bahkan pernah saya dengar, Bapak, kenapa Bapak selama Bapak menjadi orang kaya agak kekurangan tentang misalnya membuat satu balai pengajian, ada kita buatkan pagar daya, pagar masjid dan lain sebagainya, agak kekurangan Bapak bersedekah. Bukankah Bapak dulu sebelum Bapak kaya, Bapak pernah mendengarkan kita yang bersedekah, kita akan ditambahkan rezeki daripada Allah? Apa Bapak itu menjawab? Iya dulu, tetapi setelah saya bersedekah, bukan sedekah itu yang membantu saya, tapi tenaga saya yang akan menjadi saya kaya. Itu jawabannya. Maka hari ini, kenapa Ustadz tadi memamerkan Ustadz pergi ke sawah 1 hektar, bahkan separuh daripada Ustadz untuk menginfakkan kepada fakir miskin dan juga anak yatim yang kurang mampu. Ini salah satu cara, ini salah satu promosi cara untuk kita membangkitkan generasi, untuk membangkitkan anak-anak kita yang kurang mampu. Banyak di kampung-kampung dan lain sebagainya, anak yatim dan juga fakir miskin yang telantar dengan ilmu pengetahuannya, diakibatkan tanpa ada biaya daripada orang tuanya. Saya orang miskin, lemur ngasir. Dulu semenjak saya pergi ke pondok pesantren Lung Angin, Lung Nibong yang pimpinan Abu Rohani kita bersama Abu Muhammad Daud Ahmadi. Saya bersejak usia 12 tahun tamatan S1 SD. Saya masih keadaan, kalau bahasa Aceh tinggi, tahu tinggi. Kalau bahasa Indonesia air liurnya agak turun ke dunia. Orang tua saya seorang miskin. Bahkan saya di pondok pesantren hanya sekedar 3 tahun yang dibiayai oleh orang tua saya. Waktu saya naik kelas 3, waktu itu kalau kelas 3 di pondok pesantren kitabnya I'anatul Talibin, kalau nggak salah saya waktu itu 120.000 kalau nggak salah harganya. Setelah ujian di pondok pesantren, saya kembali kepada kampung halaman untuk meminta biaya ataupun uang daripada ibunda saya. Mak, ini selepas lebaran haji ini saya insya Allah sudah mengajar kitab I'anatul Talibin. Orang tua saya, mama saya menangis. Anakku yang tersayang, sebenarnya saya ini memang wajib saya untuk membiayai kamu, tetapi pada hari ini ibunda meminta maaf karena harta yang disinggahkan oleh Allah hanya sekedar sekian yang ada dalam kehidupan kita. Saya minta kepada ibunda saya, Mak, tolong doakan saya. Insya Allah saya bisa, saya laki-laki pasti bisa untuk saya tampilkan yang terbaik buat ibunda. Alhamdulillah, mulai dari 2005 sampai 2020 saya masih betah di pesantren.
tetapi pernah gugur dalam pertempuran 1 tahun saya menimba duit di Malaysia, kota jiran. Untuk apa? Untuk saya membayarkan hutang saya yang pernah saya berhutang kepada orang 35 juta. Untuk apa? Untuk biaya hidup saya di Dayak, untuk biaya membeli kitab saya, untuk membeli kitab adik saya 2, 1 laki 1 perempuan di pondok pesantren. Alhamdulillah, saya hidup di rumah Abu di Long Angin, hidup di rumah Abu Cud di Long Angin. Saya tiap hari diajak oleh Abu Cud pergi ke sawah. Tujuan untuk apa? Saya betah di pondok pesantren. Alhamdulillah, sampai saya pernah menjadi dosen di Darul Huda. Dosen ini bukan berarti seorang ilmu fakultas tinggi, bukan, tetapi di pondok pesantren itu ditafsirkan kita sebagai pelajar ataupun kuliah. Setelah kita kuliah, baru kita mengabdi berbakti di pondok pesantren. Setelah itu baru kembali kepada kampung halamannya untuk mencari bini dan kekasih hati. Alhamdulillah, sudah ada 1. Kalau ada 2 dan 3 lagi, itu merupakan sunnah daripada Rasulullah. Kalau misalnya ke depan tidak boleh kita kerjakan apa yang disuruh oleh Rasulullah, jangan coba-coba kita 1, 2 dan 3. Memang dalam ayat fankihu ma tabalakum matna wa thulatha wa ruba', tidak ada dalilnya untuk 1, itu kata orang. Tapi yakin dan percayakanlah, kalau kita tambah di atas 1 dan 2 dan 3, itu kalau zaman sekarang hanyalah malapetaka dalam kehidupan kita. Saya sendiri sebelum semasih usia kandungan istri, adapun ugni saya di rumah sana beranjak 6 tahun, saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau misalnya anak di dalam kandungan ini Allah berikan, Allah titipkan sebagai harta saya di dalam kehidupan, jadikanlah anak ini yang bisa mengikuti saya. Kalau misalnya anak ini menjadi malapetaka, ya Allah, cabutkanlah rohnya di depan mata saya. Saya ikhlas. Cuma sekedar Allah tunjukkan kepada saya yang bahwa saya mempunyai keturunan. Betul dan ikhlas. Begitu saya berdoa selalu setiap sembahyang 5 waktu dan juga di Jumat setelah saya niat iktikaf. Selalu niat di dalam hatinya, ya Allah, karunialah anak kepada saya, anak yang bisa berbakti kepada orang tua dan anak yang bisa mengikuti ajaran dan sunnah daripada Rasulullah. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Ini kalau berbicara dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ini bukan persoalan yang sangat mudah. Karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, tak ubahnya bagaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalnya Bapak Ustadz, ini misalnya contoh ya, contoh Abi di pondok pesantren menegahkan kita yang dilarangkan oleh Allah, besok Abi harus kembali ke Simpang Raya. Kenapa? Karena seolah-olah pemikiran kita sekarang ini yang kita kerjakan sama betul, dan juga semua yang kita kerjakan kita anggapkan itu benar, tetapi yang ditegak itu kita anggap salah. Kenapa? Hak asasi manusia. Yakin Bapak Ibu yang saya hormati, hak asasi manusia bukan berarti kita yang umat Islam yang memakaikannya. Kenapa? Itu merupakan hak, bukan hak kita. Berjudi bukan hak kita. Mengganggu istri orang lain itu bukan hak kita. Kita menjadi apa namanya kalau foto-foto sawi orang itu? Kalau di Medan bagi loncat, kalau di sini apa namanya? Ini bukan bagi loncat, mungkin di atas tanah, tapi yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita ini selalu ada daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Bagaimana kita jaga? Apakah setelah dia meninggal
setelah dia mati kita kebumikan sampai kita masuk ke liang laharnya untuk kita jaga sampai dia ke neraka, bukan. Inilah dunia yang Allah berikan penuh kepada kita manusia. Inilah dunia yang tepat kita bercocok tanam bagaikan sepetak tanah. Hasil akan kita petik apa menurut yang apa kita tanam. Ini sekarang kita tanam bibit sawit mareha. Saya kurang ngerti ini bibit sawit. Pasti yang akan kita petik nanti di saat berbuah, ya bibit sawit mareha, bukan pisang yang kita petik. Begitu halnya dengan kehidupan kita nanti di hari kiamat. Ini berbicara dengan pada mahsyar dan lain sebagainya, memang sangat jauh dan juga membutuhkan waktu yang panjang. Sengaja tidak saya jelaskan pada malam yang berbahagia ini. Semoga murid-murid yang akan datang nanti akan hadir kembali Ustaz Muhammad Khadir ke tempat Lepo Pusaka. Ini adalah kampung halaman orang tua saya. Semenjak 12 tahun dia merantau ke sini, bahkan sana ke Palu dan lain sebagainya. Ini merupakan jajahan beliau. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya segani, jagalah anak dan istri kita, bahkan jagalah suami kita. Itu yang wajib lagi kepada seorang istri. Zaman sekarang kalau suami tidak kita jaga, nanti suami kita akan diambil oleh janda bolong. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya segani, coba sekarang kita lihat perempuan zaman sekarang hanya sekedar menjaga janda bolong. Itu apa namanya? Baludu bolong aja. Ada janda bolong, ada janda entah apa lah, pokoknya janda-janda. Tapi sekarang ingat Umi, mak yang saya hormati, kalau ibu setiap harinya hanya sekedar menjanda jaga bolong, tapi ingat dan yakin percayalah, suami mama akan diambil oleh janda pelakor. Itu bahaya. Maka sekarang kita jaga, bukan hanya sekedar jangan dimiliki oleh orang lain, itu hak orang suami yang wajib kita jaga dan wajib kita contohi daripada akhlak Rasulullah adalah suami kita ini menjadi imam kita. Zaman sekarang ngetren pada anak usia di bawah umur 20 tahun ke bawah, ambil seorang foto cowoknya, letak di dinding PP-nya dan lain sebagainya. Ya Allah, jadikanlah pemuda ini sebagai imam saya. Kalau duduknya setiap tahun di Lepo Pusaka hanya sekedar jadi pengores getah, nggak akan mungkin menjadi imam saya, Dina. Kalau